Shalom, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kita bersuka cita karena pada saat ini kita akan mempelajari Bait Suci Perjanjian Baru. Sudah ada di hadapan kita ada Pak Tobing. Apa kabar Pak Tobing? Kabar baik Pak Darwis. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada. Sahabat-sahabat yang ada di Sorong, Papua Barat, di Papua, di Halmahera, Maluku, lalu sahabat-sahabat Kawanua dari Sulawesi Utara ya, lalu yang di Makassar juga, demikian juga yang di NTT, kemudian yang di Batam, yang di Kalimantan, ya teman-teman Kalimantan, Bontang, Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, apa kabar semua? Kemudian juga sahabat kita yang di Belanda, Pak Darwis, yang selalu setia. Ya. Dan yang lain-lain mungkin yang memberi masukan-masukan dan komen, ya terima kasih untuk semuanya. Kami senang sekali untuk komen dan masukan-masukannya. Kiranya Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Amin. Selamat, apa kabar Pak Fajar? Selamat pagi. Ya, puji Tuhan Pak Darwis, senang sekali kita bisa bersama-sama untuk melayani di ASI ini, dan saya ingin menyapa saudara-saudara kita ya yang selalu setia memberikan komentar maupun mengikuti channel ASI ini ya, pelajaran Sekolah Sabat khususnya. Saudara kita yang di Purwokerto ya kan, Purwokerto, kemudian Purworejo, dan khususnya DKI Jakarta sekitarnya, ada Bogor, kemudian ada Bekasi, Semarang, Surabaya, sahabat kita yang ada di Malang, Purwodadi, dan tentunya yang ada di sebelah timur Bovendigul, Waldensia, yang selalu setia memberikan komentarnya ya, di Bitung, Manado, dan tentunya sahabat-sahabat kita yang ada di Sabah maupun Johor, Malaysia, yang selalu setia memberikan salam, selamat Sabat, dan lain sebagainya. Dan sahabat kita yang ada di Sumatera Utara, tentunya ya, Aceh, Lampung, kami dapat boleh bersuka cita bersama-sama. Baik Pak Fajar, saya juga menyampaikan salam teman-teman kita yang ada di California, di South Sudan, di Germany, dan juga di Darwin. Ya, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi baru bagi mereka. Baiklah, kita akan mulai diskusi ini. Kita minta doa dipimpin oleh Bapak Fajar. Silakan Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu, dan khususnya kami akan mempelajari satu pelajaran Sekolah Sabat tentang Bait Suci Perjanjian Baru. Kiranya Roh Kudus-Mu dan terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami, supaya kami dapat boleh menyampaikan satu pelajaran yang boleh menguatkan iman kepercayaan kami. Berkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, dan biarlah kami dapat boleh menikmati akan berkat-berkat pengorbanan Kristus di atas kayu salib ini, dan sebagai imam besar bagi kami semuanya. Doa yang tidak sempurna ini kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Baiklah pemirsa, kita akan mulai pembahasan kita Bait Suci Perjanjian Baru. Mungkin kita minta Pak Tobing untuk sedikit menguraikan apa ini yang kita cakup dalam diskusi kali ini. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang berkati Tuhan, kita memasuki pelajaran yang sangat baik. Ini merupakan sentral dari sebuah pelajaran Alkitab. Kalau kita mau mengetahui bagaimana skenario Allah melakukan rencana keselamatan kepada manusia. Jadi kalau kita mempelajari detail-detail bagaimana di Bait Suci, kita akan tahu persis bagaimana cara kerja Allah ketika Dia akan menyelamatkan kita. Satu kali ada sebuah ilustrasi Pak Darwis. Ada seorang yang bernama Frank, dia berjalan di malam yang gelap, dia merasa ada seseorang yang mengikuti. Ya, dia ada yang merasa mengikuti, lalu dia mencoba berjalan, terus tiba-tiba orang yang mengikuti ini menyapa dia. Frank, si Frank tukang cetak kan? Iya, kok tahu katanya. Ya, saya kenal, karena saya kenal dengan saudaramu dengan baik sekali. Kamu persis sekali dengan saudaramu. Jadi
mau gaya jalan, gaya gerak-gerakmu semua mirip sekali dengan saudaramu. Jadi walaupun dalam kegelapan saya bisa kenalin kamu ya bahwa kamu itu adalah saudaranya si Anu itu. Gitu. Jadi berarti kamu si Frank tukang cetak ya. Iya. Nah, ini sebuah ilustrasi sederhana Pak Darwis ya yang menggambarkan bagaimana bait suci itu adalah merupakan bayangan ya, bait suci yang ada di dunia yang Tuhan perintahkan untuk didirikan oleh Musa dan orang Israel, itu adalah bayangan bait suci yang ada di sorga. Kita perlu tahu sepintas apa sih yang ada di bait suci itu ya, bagaimana kita tahu bahwa itu adalah menggambarkan pelayanan Yesus ya di dalam melakukan rencana keselamatannya. Bait suci itu kita bagi 3 Pak Darwis. Di pertama itu ada pelataran. Ya, di pelataran itu ada pintu gerbang. Pintu gerbang ini menghadap ke timur. Ini ingat kata kunci ya. Pintu gerbang bait suci menghadap ke timur. Kita lihat nanti bahwa Allah pun datang di awan-awan dari ufuk timur. Ya, jadi menghadap ke timur. Artinya kita membelakangi barat, berarti ya. Kita membelakangi barat, kita menghadap timur. Lalu menggambarkan apa itu? Hanya satu pintu gerbang masuk ke bait suci. Ya, hanya satu. Pintu gerbang itu melambangkan Yesus. Hanya Yesus, ya, hanya Yesus jalan masuk ke surga. Tidak ada pintu gerbang yang lain. Baru di pelataran ada mesbah korban bakaran, ada bejana pembasuhan. Ada 3 itu di pelataran. Kemudian kita masuk di bilik yang suci, Pak Darwis. Ada meja roti sajian. Ada 7 kaki dian dan mesbah pedupaan. Ini semua menggambarkan bagaimana Yesus akhirnya dikorbankan, ya, menjadi korban mati, ya. Kemudian di bilik yang maha suci ada tabut perjanjian. Jangan lupa dalam tabut perjanjian berisi 10 hukum. Jadi ini menandakan bahwa sampai kapanpun yang namanya rencana keselamatan tidak bisa dipisahkan dari penurutan akan hukum. Ya, penurutan akan hukum. Dan kita tahu di dalam tabut perjanjian itu salah satu hukumnya bersinar terang Pak Darwis, yaitu hukum keempat mengenai apa? Mengenai hari Sabat. Lalu ada tutup pendamaian. Lalu dijaga ini tabut perjanjian ini dijaga oleh 2 kerubim, ya, 2 kerubim, ya, malaikat, ya, 2 kerubim, dan ada Shekinah yang bercahaya, ya. Inilah benda-benda yang ada di dalam bait suci yang semuanya itu mulai dari pintu gerbang sampai di akhir di bilik yang maha suci itu semua menggambarkan apa? Satu lambang, satu sosok, yaitu Yesus. Itulah Pak Darwis kira-kira pengantar bagi kita, ya, bagaimana kalau kita di pelajaran sebelumnya kita bicara perjanjian. Perjanjian itu semua adalah sebuah inisiatif Allah untuk menyelamatkan kita. Tapi bagaimana detailnya cara kerja Allah, di dalam bait suci lah kita tahu bagaimana cara kerjanya Allah. Itulah kira-kira Pak Darwis. Ya, ini hanya pemikiran aja Pak. Itu tadi Pak Tobing udah uraikan bagaimana gambaran cara kerja Yesus. Saya ingin berpikir bagaimana ya sikap kita supaya dapat juga menggambarkan bahwa kita memang orang yang siap menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, Pak Tobing. Baik, ini saya kira pertanyaan yang sangat aplikatif. Jadi apapun memang ya pelajaran kita, ini kita nanti akan belajar mengenai bait suci, dan kita sudah tahu bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Tapi itu bukanlah misi akhirnya. Misi akhirnya adalah dia akan datang lagi, ya. Itu adalah misi pembukaan. Misi akhirnya adalah dia akan datang lagi membawa kita kepada kerajaan surga. Jadi jangan kita pikir bahwa kelahiran Yesus di dunia itu sudah selesai. Pekerjaan Allah, bukan. Ada misi yang lebih besar lagi. Jadi saya kira ini pertanyaan luar biasa dari Pak Darwis, ya, bahwa ketika Allah membuat sebuah bait suci sebagai mekanisme menggambarkan rencana kerja, rencana keselamatan Allah, tapi kita harus disiapkan untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagaimana sikap kita, ya, supaya kita selalu siap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali? Maka kita harus selalu terhubung dengan kehidupan Yesus. Saya kira itu Pak Darwis, harus selalu terhubung. Begitu kalau kita lepas dari kehidupan Yesus, ya, kita menjadi golongan yang tidak siap, ya, di dalam
menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Mungkin kita lanjut ini mengenai hubungan-hubungan. Mungkin Pak Tobing bisa uraikan ini. Silakan Pak Tobing. Baik. Jadi pelajaran selanjutnya kita bicara seperti ini, bahwa kita perhatikan dari sejak awal ketika dosa masuk Pak Darwis, apa yang rusak? Hubungan kita dengan Allah. Itu dulu langsung. Hubungan kita dengan Allah langsung rusak. Ya, hubungan manusia dengan binatang, dengan hewan-hewan yang diciptakan langsung rusak. Ya, yang tadinya damai, akur, langsung rusak. Hubungan kita dengan tumbuh-tumbuhan pun langsung rusak. Ya, nah ini penting sekali masalah hubungan-hubungan. Kalau kita lihat, apakah di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, Allah itu selalu selalu berusaha membangun sebuah hubungan yang sangat dekat. Ya, karena apa? Karena Lucifer, iblis itu sudah merusak hubungan kita antara pencipta dengan ciptaannya. Sehingga interaksi kita, komunikasi kita, kontak kita menjadi terbatas. Bayangkan kalau dulu ya Adam dan Hawa di dalam kesuciannya Pak Darwis bisa berkomunikasi bebas dengan Allah. Lalu sekarang oleh karena mereka sudah jatuh dalam dosa, rusak hubungan itu. Sehingga apa? Tidak bisa lagi langsung. Harus ada medianya. Ya, harus ada medianya. Maka diadakanlah bait suci. Membangun bait suci itu adalah cara Allah Pak Darwis agar hubungan kita tidak terputus. Karena apa? Di dalam Imamat 26 ayat 11 dan 12. Ini kata kunci. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Jadi Allah akan membuatkan kemah sucinya. Itu sebagai apa? Tetapi aku akan hadir sebagai gambaran yang mengingatkan kita bahwa Allah hadir di tengah-tengah orang Israel saat itu. Jadi dibuatlah bait suci itu sebagai penghubung antara orang Israel dengan Allah. Kenapa penting hubungan itu Pak Darwis? Penting sekali karena itulah yang sedang diperbaiki oleh Allah. Ya, itu yang sedang diperbaiki oleh Allah. Jadi hubungan itu adalah satu unsur yang paling penting Pak Darwis dalam satu perjanjian. Kalau katakan walaupun agak berbeda di perjanjian di dunia, agreement, kan selalu ada paling tidak ada dua pihak yang berhubungan mengikat perjanjian. Ya, ini kalau perjanjian itu selalu ada hubungan Pak Darwis. Kalau tidak ada hubungannya, nggak bisa ada perjanjian. Nah, makanya Allah sangat concern sangat peduli dengan masalah hubungan itu. Tetapi yang mau ditekankan di sini adalah hubungan yang dibangun Tuhan di sini adalah menandakan bahwa Tuhan itu hadir dan dikatakan ingat aku tidak akan muak ya, aku tidak akan muak melihat kamu. Sebenarnya Pak Darwis, antara sifat Allah yang maha suci dengan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu sama sekali tidak bisa bergabung. Tetapi itulah belas kasihan Allah, dibangunlah bait suci, dan Allah membuat pernyataan, aku tidak akan muak. Yang penting kamu lakukan seperti ini tata caranya, prosedurnya. Dan mulai dari pintu bait suci, pelataran, sampai ke bilik yang maha suci, itu semua menandakan kehadiranku. Dan itu semua menandakan usaha untuk memperbaiki hubungan yang sudah dirusak oleh Lucifer. Itulah yang menjadi inti dari pelajaran kita. Jadi pertanyaan yang mendasar di dalam hati kita adalah, maukah kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah di mana Allah sudah berinisiatif membangun hubungan yang baik. Itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Ini hanya pemikiran aja. Apakah dengan kehadiran kita dalam perbaktian sudah cukup membangun hubungan yang baik dengan Tuhan kita, atau ada hal lain yang harus kita lakukan Pak Tobing? Silakan Pak Tobing. Kalau kita kembali ke pelajaran bait suci, ketika mereka datang ke bait suci, mereka berhubungan dengan Allah, berharap dosanya dihapuskan. Dosa di mana? Dosa ketika mereka hidup bersama dengan orang lain. Ya, jadi artinya kita perlu datang ke perbaktian. Itu adalah sangat perlu. Tetapi itu tidak cukup Pak Darwis. Ya, tidak cukup. Karena apa? Karena kita kan punya misi. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita diminta Allah untuk menjadi terang di sana. Maka hubungan kita bukan hanya hubungan di dalam perbaktian, tetapi kita juga perlu menunjukkan bahwa
kalau kita punya hubungan yang baik dengan Allah, kita harus menunjukkan juga kepada orang lain bahwa kita memperlakukan ciptaan Allah sama seperti memperlakukan diri sendiri. Kita menghormati mereka, menyayangi mereka. Nggak mungkin kita mengaku kita punya hubungan baik dengan Allah, sementara kita sendiri tidak bisa menghargai orang-orang yang sudah diciptakan oleh Allah. Jadi datang ke perbaktian adalah hal yang baik, tetapi membangun hubungan yang baik dengan sesama, menjadi terang, itu juga adalah baik. Ya, adalah lebih baik juga, Pak Darwis. Terima kasih, Pak Darwis. Terima kasih, Pak Tobing. Saya mau kembali ke Pak Fajar nih. Pak Fajar, ada dosa, korban, dan penerimaan. Mungkin Pak Fajar bisa terangkan, walaupun agak panjang ini judulnya, tapi bisa diterangkan dengan singkat. Silakan, Pak Fajar. Ya. Terima kasih, Pak Darwis. Tentunya, kalau kita lihat untuk judulnya dosa, korban, dan penerimaan, tadi Saudara Elvin juga sudah menjelaskan sangat detail sekali bagaimana satu hubungan yang semula begitu harmonis antara Tuhan dengan umat Tuhan akhirnya dirusak oleh karena adanya dosa. Jadi kaitannya akan seperti itu ya. Ada satu dosa, kemudian ada satu korban, dan fungsi daripada korban ini akan menjadikan kita boleh diterima ya. Nah, kalau kita lihat daripada ini ya, di Ibrani 9 ayat yang ke-22, itu satu ayat yang bagus sekali ya. Saya akan bacakan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada satu pengampunan. Apa ini yang dimaksud tanpa penumpahan darah tidak ada satu pengampunan? Nah, saya jelaskan secara singkat saja. Semula hubungan antara Tuhan dengan umatnya itu diikat dalam suatu perjanjian. Tetapi yang satu ini adalah wan prestasi, yaitu umat manusia itu sendiri. Apa yang dia lakukan? Dia melanggar perjanjian ini yang mengakibatkan mereka itu berdosa. Karena mereka sudah berdosa, mereka harus membawa satu korban bakaran, yaitu berupa hewan yang harus dikorbankan. Kalau itu dikorbankan, artinya itu hewan itu disembelih. Kalau itu disembelih, berarti ada penumpahan darah. Karena tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah ini. Jadi tentunya kalau kita lihat pada waktu umat-umat Tuhan ini dia melakukan dosa, merusak hubungan yang sudah harmonis dengan Tuhan yang ada di surga, kemudian mereka melakukan melakukan pelanggaran terhadap perjanjian ini, akhirnya mereka mau tidak mau harus membawa seekor hewan yang mana hewan ini akan disembelih, kemudian akan dikorbankan nyawanya untuk menggantikan dosanya. Nah, pada waktu hewan ini sudah disembelih, kemudian orang ini akan diubah statusnya. Yang semula itu statusnya adalah orang yang berdosa. Berdosa dari apa? Dari kesalahan dan dari dosanya tentunya. Nah, korban-korban itu akan mengubah status orang berdosa dari yang bersalah menjadi patut menerima kematian kepada status yang sudah diampuni atau dipulihkan kembali dalam hubungan perjanjian dengan Allah seperti semula. Jadi singkatnya, pada waktu hubungan ini dirusak, kemudian kita melanggar perjanjian ini, kita sudah berdosa statusnya. Nah, untuk mengubah status yang berdosa ini, masing-masing harus membawa korban bakaran, yaitu korban sembelihan, hewan yang tidak bercacat celah. Ada satu pengorbanan yang luar biasa, darahnya tertumpah. Tidak ada penumpahan darah ya. Kalau tidak ada penumpahan darah, maka tidak ada pengampunan. Kemudian dosa kita diampuni. Status kita menjadi orang yang benar-benar diampuni. Orang yang sudah diterima, dibenarkan oleh Tuhan. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, kalau kita lihat bagaimana analogi ini ya, sebetulnya hewan yang dikorbankan itu memang sebetulnya tidak bisa menebus kita dari dosa. Ini merupakan
satu cerminan atau satu nubuatan bahwa ada gambaran yang di masa yang akan datang ada satu korban sesungguhnya yang harus mati di atas kayu salib, yaitu adalah Yesus itu sendiri. Karena apa? Kematian darah Yesus itu sendiri yang memberikan pengampunan secara sesungguhnya kepada kita. Kalau kita lihat berapa biaya yang harus dikeluarkan ya. Kalau kita lihat pada Perjanjian Baru, mereka kan memilih binatang yang terbaik. Itu ada harganya, Pak Darwis. Begitu juga dengan pengorbanan Yesus di masa yang akan datang. Itu kan gambaran ya, yang di masa yang akan datang. Bagaimana biaya yang sangat besar yang harus diserahkan ya. Yesus sendiri mati di atas kayu salib untuk kita semuanya. Ini memang patut kita harus harus kita dalami, kita harus paham betul bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang tidak ada nilainya untuk kita semuanya. Saya pikir itu, Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Ini hanya pemikiran aja Pak Fajar. Kalau ya, tadi Pak Fajar uraikan bagaimana bangsa Israel harus membeli hewan yang tidak bercacat, tentu mahal harganya, mengeluarkan biaya untuk mendapatkan pengampunan. Sekarang ya Yesus memang mengorbankan darahnya, tetapi kita tidak mengeluarkan biaya, Pak. Bagaimana sikap kita ini, Pak? Sebaiknya. Terima kasih, ini pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali nih Pak Darwis. Kalau kita lihat pada Perjanjian Baru, ada satu cost ya yang harus dikeluarkan oleh karena perbuatan dosa ya. Mereka harus membawa dan memilih binatang yang terbaik. Itu ada harganya itu. Dia pun sendiri juga berkorban ya. Wah, saya harus keluarkan. Sebetulnya saya bisa jual ini ya, binatang ini. Namun karena saya berdosa, akhirnya saya dari sisi ekonomi saya mesti harus membawa binatang ini untuk dikorbankan, untuk menebus dosa saya. Nah, sekarang pada saat ini kita melihat bagaimana Yesus sudah mati di atas kayu salib. Kemudian kita lihat itu tidak ada satu nilainya. Ada satu ayat yang menyatakan bahwa tidakkah kamu bahwa tubuhmu itu sudah dibayar lunas, ya kan? Ada bait suci di mana itu sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Kalau kita lihat begitu besar pengorbanan Yesus dan begitu besar harga yang harus dibayarkan, kita tentunya bersyukur ya. Kita bersyukur, kita mau menuruti apa yang sudah dikorbankan oleh Yesus kepada kita. Nah, inilah yang pengertian ini, pelajaran ini khususnya kepada para pelajar Alkitab supaya lebih memahami bahwa ada satu biaya yang begitu besar yang dikorbankan oleh Yesus di atas kayu salib. Bagaimana dia seorang raja itu, dia harus turun di atas dunia menjadi manusia yang tidak pernah berdosa. Kemudian dia harus melewati siksaan, dia mesti harus disalib di atas kayu salib tentunya. Dia harus mencurahkan darahnya, dia serahkan tubuhnya. Ini bagaimana kalau kita tidak memahami seperti itu ya, pengorbanan yang tidak ada ternilai harganya. Dia adalah pencipta loh, langit dan bumi, bagaimana dia bisa turun hanya untuk menebus ciptaannya ini. Nah, inilah yang harus kita pahami dan seluruh umat Tuhan supaya kita betul-betul menerima Yesus, kita mau menuruti akan kehendak Tuhan Yesus yang sudah berkorban untuk kita semuanya. Demikian Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Saya mau kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing ada judul nih, pengganti. Apa ini maksudnya Pak Tobing? Mungkin diuraikan. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Jadi saya kira kita semua kita tahu bahwa tema besar, tema kunci di Alkitab, terutama di Perjanjian Baru itu adalah Yesus mati. Ya, kematian Yesus itu adalah tema paling besarnya. Yesus mati sebagai korban bagi dosa manusia. Artinya apa? Bahwa Yesus itu mati menggantikan yang harusnya kita yang mati, Pak Darwis. Ya, kita yang mati. Jadi inilah yang disebut sebagai pengganti itu. Karena ketika Allah mengatakan bahwa waktu dulu ketika manusia diciptakan dikatakan kalau engkau makan ya buah yang di tengah-tengah Taman Eden itu sekali-kali engkau akan mati. Ya,
Tapi kenyataannya pada saat itu Adam dan Hawa tidak langsung mati. Apakah Allah berbohong? Bukan Allah berbohong. Tapi itulah bentuk kasih Allah. Jauh sebelum manusia diciptakan, Allah, ketiga oknum kealahan ini sudah merencanakan, sudah membuat skenario atau perencanaan antisipasi. Kalau nanti yang kita ciptakan ini berdosa, apa yang kita buat? Maka ya, salah satu dari sosok kealahan ini, yaitu Yesus sendiri, menawarkan diri sebagai pengganti atas kematian, ya, atas kematian yang harusnya ditanggung oleh manusia. Nah, jadi bagaimana kita memahami konsep Yesus mati, ya, menggantikan kita? Nah, disitulah Allah membuat bait suci, ya, membuat bait suci kepada orang Israel agar mereka bisa memahami, oh ini cara kerja Allah, yaitu Yesus mati. Sejak ketika mereka mulai memotong, menyembelih korban bakar, apakah kambing, domba yang dibawa atau sapi, ya, tergantung kemampuan masing-masing, itu menandakan, tadi Bapak Fajar sudah katakan, tidak ada pengorbanan tanpa darah. Jadi itu menggambarkan bahwa ada sosok pengganti. Jadi tentu bukan domba itu atau bukan kambing itu, bukan sapi itu yang menyelamatkan, tetapi ini mengingatkan kepada orang Israel saat itu bahwa ada sosok pengganti yang harus dikorbankan, ya, yang harus dikorbankan oleh karena kita berdosa. Maka mereka ikutilah prosesi sampai di bilik yang maha suci itu, ya, semua itu menandakan bahwa ada satu sosok yang mengambil alih. Harusnya Pak Darwis yang mati, harusnya saya yang mati, harusnya Pak Fajar, harusnya saudara-saudara yang ada di Papua, yang ada di Darwin, yang ada di Sabah, Malaysia, yang ada di Amerika, yang ada di South Sudan, yang ada di Lembata, yang ada di mana, yang ada di Bifundogel, apa yang sering disebut oleh saudara Fajar, yang ada di Purwokerto, itu yang harusnya mati. Tapi akhirnya apa? Harus turun setingkat Allah dari surga. Nggak bisa Pak Darwis selevel malaikat, nggak bisa. Nah, apalagi sesosok manusia nggak bisa menggantikan itu. Harus turun satu level, ya, selevel Allah turun dari surga untuk menggantikan itu. Karena tanpa penggantian itu, kita tidak punya masa depan, kita tidak punya pengharapan. Jadi apa yang dikatakan? Kebutuhan kita terbesar adalah kita membutuhkan juru selamat kita, ya, agar kita kita bisa diterima oleh Allah di surga. Itulah Pak Darwis yang disebut sosok pengganti di sini. Terima kasih Pak Tobing. Ini hanya pemikiran aja nih Pak Tobing. Apakah kita seharusnya tidur nyenyak saja Pak Tobing? Karena sudah ada juru selamat sebagai pengganti kematian kita karena dosa. Gimana ini Pak Tobing? Saya kira ilustrasi sederhana begini saja Pak Darwis. Katakanlah ada seseorang yang Pak Darwis tolong. Ya, ini ya, walaupun tidak sama persis bobotnya, ada seseorang yang Pak Darwis tolong, orang yang tidak bisa bayar hutang ke orang, lalu orang itu harusnya sudah dipenjara atau sudah mati atau sudah dipidanakan. Tiba-tiba Pak Darwis bantu orang itu, ya, bantu orang itu, ya, lalu Pak Darwis selamatkan orang itu, akhirnya tidak jadi dipidana. Lalu ketika orang itu sudah tidak jadi dipidana, apakah terus tiba-tiba orang itu sesuka hati saja? Oh ya, janganlah, ya, masa kita sudah diselamatkan, harusnya kita yang mati. Bayangkan, kita yang harusnya menghadap tiang gantungan Pak Darwis, kita yang harusnya disalibkan, lalu ada sosok pengganti. Tiba-tiba ketika sosok pengganti itu sudah menyelamatkan kita, lalu kita mengkhianati dia, kita caci maki dia, kita berperilaku berbeda dari dia. Wah, ya, itu maaf aja dalam bahasa yang sangat vulgar, mungkin kita tidak tahu diri, itu namanya Pak Darwis. Ya, kita tidak tahu. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita menyerahkan dirilah kepada si pengganti kita itu. Karena si pengganti kita itu punya kuasa besar, ya, punya kekuatan untuk mengubahkan kita. Supaya kita bisa
seperti dia mengikuti ya sepanjang usaha manusia kita buat, kita tidak akan bisa. Tetapi ketika kita menyerahkan diri dan selalu memandang kepada sosok pengganti itu, Pak Darwis, ya kita dengan kekuasaan supranatural, pertolongan Tuhan, kerjasama Roh Kudus dengan kita, maka kita akan diubahkan sama seperti sosok pengganti, yaitu Juru Selamat kita, Pak Darwis. Itulah kira-kira Pak Darwis jawaban saya. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau beralih ke Pak Fajar nih. Pak Fajar, Imam Besar Perjanjian Baru. Silakan Pak Fajar, mungkin bisa diuraikan. Ya, terima kasih ya. Jadi sebetulnya apa yang sudah dijelaskan oleh Saudara Elvin itu sudah mencakup untuk semuanya ya. Ada satu lagi nih Pak Darwis yang luar biasa ya, Imam Besar Perjanjian Baru. Nah ini tentunya akan berkaitan sekali dengan tugas yang dilakukan oleh Yesus sebagai Imam Besar bagi kita semuanya. Rupanya ada satu poin yang saya ambil di sini ya. Kalau kita lihat hubungan ya manusia dengan Tuhan penciptanya itu sudah rusak. Ada satu inisiatif Tuhan atau Tuhan Allah, Bapa kita yang ada di surga. Dia memiliki satu inisiatif untuk bersama-sama dengan umatnya yang ada di dunia ini. Ini poin penting sekali. Bagaimana dia turun ya, tadi yang dijelaskan oleh Saudara Elvin, ya turun selevel Allah itu sendiri. Dia ingin menderita bersama-sama ya, ingin menderita bersama-sama. Ini kalau saya lihat, waduh luar biasa sekali ya. Dia lihat ciptaannya itu sudah jatuh, sudah sekarat, tidak ada satu harapan, dan Tuhan turun dari surga. Dan dia menemani, inisiatif yang pertama ini dia menemani umatnya supaya bisa keluar dari keterpurukannya dia, yaitu dengan cara bagaimana? Dia menjelma menjadi manusia. Dan yang luar biasanya, dia mau berkorban. Nah, sekarang pertanyaan, apakah pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu hanya sampai di situ saja? Apakah pekerjaan Yesus sebagai anak domba yang tidak bercacat celah itu hanya berakhir di atas kayu salib saja? Apakah itu sudah cukup untuk menemani manusia yang berdosa ini, memulihkan manusia ini? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Rupanya Yesus yang sudah mati, kemudian dia bangkit, dia naik ke surga, ada satu pekerjaan yang dia lakukan, yaitu pekerjaan pengantaraan. Rupanya Yesus dia beralih dari bilik yang suci, kemudian masuk ke bilik yang maha suci, dia mengantarai pekerjaannya untuk mengantarai antara siapa? Untuk manusia dengan Allah Bapa yang ada di surga. Ini yang paling luar biasa sekali. Saya senang sekali, saya akan baca dalam Ibrani 8 ayat yang ke Ibrani 8 ayat 1 dan 2 ya. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ayat yang ketiga, sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Jadi selain daripada Yesus sebagai korban yang sesungguhnya, sebagai anak domba yang disembelih, dia juga memiliki satu pekerjaan pengantara, yaitu sebagai imam besar, mengantarai antara manusia yang berdosa dengan Allah Bapa yang ada di surga. Saya pikir itu, Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar ya. Ini pemikiran aja Pak Fajar. Apa sebaiknya kita perbuat agar kabar imam besar supaya juga menjadi berita besar bagi umat manusia? Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak Darwis. Apa yang harus kita perbuat nih supaya kabar imam besar ini menjadi satu berita besar bagi umat manusia? Ini luar biasa sekali ya. Karena berita sukacita ini tentunya kita mesti harus dengungkan ya. Apa yang harus kita perbuat ya? Kalau kita tahu tentunya ya Pak Darwis ya, kita memberikan satu informasi yang jelas, kemudian kita bisa bagikan kebenaran ini bahwa ada pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus. Selain daripada Yesus itu sebagai
anak domba yang tidak bercacat celah, dia juga melakukan pekerjaan pengantaraannya sebagai imam besar. Supaya apa? Supaya kita bisa diterima, dibenarkan oleh karena iman kita kepada Yesus. Nah, inilah yang mesti yang kita lakukan, yaitu menyampaikan kabar sukacita ini, pekabaran kebenaran ini kepada orang lain. Kalau mereka bisa dijelaskan dengan dengan Alkitab tentunya ya. Kemudian kita bisa menjelaskan dengan sebetulnya bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan pekerjaan pengantaraannya, mereka tentunya mau menerima Yesus bukan saja sebagai anak domba yang disembelih, tapi Yesus sebagai imam besar yang mereka patut dia percayai untuk mengantarai mereka kepada Allah Bapa yang ada di surga. Itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Mungkin kita lanjut dengan pelayanan surgawi. Apa ini Pak pelayanan surgawi? Pak Fajar mohon diterangkan. Baik Pak Darwis. Kita lihat melanjutkan penjelasan dari Yesus sebagai imam besar ya untuk kita semuanya. Pelayanan surgawi ini itu sebetulnya adalah pelayanan yang sesungguhnya itu model itu sebetulnya model Ka'bah yang ada di dunia ini, dia mengacu kepada Ka'bah yang ada di surga. Satu kali Nabi Musa pernah diberikan satu visi penglihatan oleh Bapa yang ada di surga, oleh Tuhan kita ya. Pada waktu Musa akan membuat satu Ka'bah yang ada di dunia, dia diperlihatkan sebuah Ka'bah yang sesungguhnya prototip ya, yang ada di surga. Rupanya Ka'bah di surga itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Kemudian Musa itu membuat Ka'bah tersebut. Kemudian ada upacara-upacara yang dilakukan, ada imam besar yang mereka lakukan, ada pengorbanan itu ya. Nah, itu sebetulnya model yang Tuhan perlihatkan dari pekerjaan keimamatan, pekerjaan pengantaran yang ada di surga. Nah, sekarang pada waktu Yesus sebagai imam besar, dia naik ke surga, dia melakukan pekerjaan pengantaraannya ini di kerajaan surga, di Ka'bah yang ada di surga, untuk menghadap kepada Bapaknya untuk menjelaskan, Bapa, orang-orang ini mereka sudah percaya kepada kita, darah saya ini sudah berkorban untuk saudara-saudara kita, untuk saudara-saudara kita yang sudah percaya kepada saya. Nah, bagaimana kita lihat Yesus ini menghadap kepada Allah Bapa di surga untuk melakukan pekerjaan pengantaraannya, untuk menyampaikan bahwa kita semuanya yang percaya kepada Tuhan atas pengorbanan ini itu dijelaskan kepada Allah Bapa yang ada di surga. Nah, saya lihat bahwa ini merupakan bagian yang daripada yang lain, sebuah kabar baik ya, satu Injil, bahwa Yesus itu tidak saja membayar hukuman untuk dosa-dosa kita, memikulnya di atas kayu salib, tapi dia sendiri itu berdiri di hadapan Tuhan sebagai pengantara antara surga dunia untuk mengantarai manusia dan Allah Bapa yang ada di surga. Nah, ini merupakan satu pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan di kerajaan surga. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-29 ya. Jadi sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Ayat yang ke-24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ini kabar satu sukacita ya. Jadi bukan saja Tuhan Yesus dia datang, dia naik ke surga. Pekerjaan yang paling utama dia mengantarai supaya membawa kasus-kasus kita kepada Allah Bapa yang harus dibela oleh karena kita percaya ya dengan iman untuk pengorbanan dia, dan Tuhan membela di hadapan Allah Bapa yang ada di surga. Ini merupakan satu pekerjaan pengantaran atau pelayanan Yesus di kerajaan surga. Itu Pak Darwis.
Ya, terima kasih Pak Fajar. Ini hanya pemikiran aja, apa Pak yang kita terapkan, boleh kita terapkan. Kalau kita melihat bagaimana Yesus melayani di bait suci di surga, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita semasa kita di dunia ini? Silakan Pak. Wow, ini pertanyaan yang luar biasa sekali nih. Apa yang bisa kita terapkan dari pelayanan Yesus di bait suci di surga selagi kita hidup di dunia? Kalau kita lihat, ini ada satu roh pengorbanan ya. Roh yang tidak mementingkan diri. Dia roh yang mau berkorban untuk orang lain. Kalau kita lihat lihat Yesus memiliki satu tabiat yang rendah hati, dia tidak mementingkan diri, kemudian dia mau berkorban. Nah, tentunya ini menjadi satu inspirasi bagi kita. Kita mau dong, kita berkorban untuk orang lain. Kita mau menanggung kesusahan, penderitaan yang dialami orang lain. Kita mau tanggung itu gitu ya. Kita mau bantu itu. Kita mau, udahlah, yang hadapin saya aja. Saya yang akan berbicara. Udah, kamu tenang aja, kamu duduk manis saja. Biarlah saya yang akan menghadapinya. Ini salah satu bentuk pengorbanan kita kepada sesama manusia ya. Menjadi satu contoh tabiat Kristus, tabiat Yesus yang bisa kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak mau mementingkan diri, mau berkorban untuk orang lain, mengasihi orang lain, dan mau mau mengantarai ya. Contohnya ini Pak Darwis, ini sangat aplikatif sekali ya. Kita mau berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan. Mungkin orang lain, mereka yang berdosa, kita menjadi pengantara kepada Allah Bapa yang ada di surga. Kita melalui doa syafaat, kita mendoakan orang lain. Itu adalah salah satu pekerjaan pengantaran kita kepada sesama kita manusia. Itu Pak Darwis. Ya, terima kasih Pak Fajar. Saya mau kembali ke Pak Tobing. Pak Tobing, ini sudah tidak terasa kita di akhir dari diskusi kita. Mungkin Pak Tobing bisa memberikan pendalaman maupun kesimpulan, closing statement dari diskusi kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, betapa jahatnya dosa itu sehingga merusak hubungan pencipta dengan yang diciptakannya. Yang tadinya Allah pencipta bisa berhubungan langsung dengan yang diciptakan juga demikian, tapi akhirnya harus melalui perantara. Ya, harus melalui perantara. Lalu Allah yang penuh kasih itu tidak mau kehilangan hubungan dengan yang diciptakannya, oleh karena Allah tahu bahwa tanpa hubungan baik dengan ciptaannya, maka ciptaannya ini akan mati binasa selamanya. Dan Allah merasa perlu hadir selalu di tengah-tengah mereka. Maka Tuhan memberikan sebuah mekanisme bait suci di tengah-tengah orang Israel dahulu. Dan yang itu semua menggambarkan bagaimana Yesus sebagai sosok pengganti. Tidak ada sosok lain yang bisa mengambil peran ini. Bahkan malaikat paling suci sekalipun tidak bisa menggantikannya, Pak Darwis. Malaikat paling mulia sekalipun, karena malaikat pun adalah sama-sama ciptaan. Ciptaan tidak bisa menggantikan ciptaan. Maka harus turun sosok pencipta dari sorga, hidup bersama kita, menderita bersama dengan kita. Dan sebagaimana korban-korban hewan yang disembelih, yang dikorbankan itu darah tercurah selalu, maka demikian jugalah darah Yesus tercurah mati demi kita, agar hubungan kita itu baik. Dan bahkan hingga sekarang pun Yesus di bait suci sorga sedang bekerja, sedang melayani di bait suci. Demi apa? Untuk keselamatan kita. Sekarang kita sebagai manusia, apakah kita mau menyaksikan Allah yang penuh kasih itu sebagai Allah juru selamat kita yang sudah mati demi kita? Allah yang sudah mau membela kita, yang sebenarnya kita tidak pantas dibela, yang sebenarnya kita tidak pantas, artinya Allah berkorban untuk kita, sama sekali tidak pantas. Mudah saja bagi Allah untuk menciptakan manusia yang lain dan membinasakan nenek moyang kita yang lalu. Tapi Allah kita bukanlah Allah yang diktator. Allah yang sangat memperhitungkan semua tindakannya. Dan Dia sangat sayang kepada kita. Ketika kita mau mengakui Dia sebagai juru selamat kita. Ketika kita mau mengakui bahwa Allah adalah Allah yang maha ajaib, yang bekerja sebagai kasih karunia kepada kita.
maka Allah yang sama juga akan mengakui kita di depan semua ciptaannya. Itulah yang kita tunggu-tunggu, Pak Darwis. Itulah yang kita tunggu-tunggu. Bagaimana sekarang Yesus sedang bekerja melayani di Bait Suci. Demi apa? Supaya kita bisa masuk ke kerajaan sorga, dan sebelum dibawa ke kerajaan sorga, Allah akan mengumumkan kepada semua ciptaannya, demi orang-orang inilah kami mati. Ya, demi orang-orang ini Yesus sampai datang meninggalkan sorga, datang ke dunia. Saudara-saudara sekalian, mari kita saling mengingatkan, mari kita saling menguatkan. Apa sambutan kita di setiap titik darah Yesus yang mati, di setiap peluh, di setiap darah yang tertetes? Apa sambutan kita? Akankah kita salibkan Yesus berkali-kali? Kiranya kita menyambut kasih Yesus itu dengan apa? Penyerahan kita kepada Allah, dan Roh Kudus bertahta di dalam diri kita. Itulah Pak Darwis kesimpulan bagi kita dalam satu minggu ini. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Fajar, tentu terima kasih juga ke Pak Simon ini yang merekam, mengedit, dan mendistribusikan rekaman kita. Terima kasih para pemirsa, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi baru. Baiklah, kita tutup diskusi kita ini dengan doa oleh Pak Tobing. Silakan Pak Tobing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, betapa jahat dosa yang sudah memisahkan kami dengan Engkau Tuhan. Tapi Allah yang penuh kasih, kasih-Mu melampaui kekuatan dosa apapun Tuhan. Bahkan Engkau telah menyerahkan anak-Mu Yesus mati sebagai pengganti yang harusnya kami mati Tuhan. Yang menjadi korban, yang telah tersembelih, darah-Mu yang tercurah bagi kami Tuhan. Ya Bapa di sorga, dan Engkau sekarang sudah ada di sorga kembali melayani di Bait Suci, agar kami nanti kelak boleh Engkau bawa ke dalam kerajaan sorga. Ya Tuhan, kami ingin bersama saudara-saudara kami semua pemirsa dimanapun kami berada, agar kami menyambut kasih-Mu itu Tuhan, agar kematian-Mu tidak sia-sia, agar kami mau menjadi saksi yang mengakui Engkau sebagai Allah yang menyelamatkan kami. Dengan demikian Engkau pun dengan sangat bahagia akan menyaksikan bahwa demi kamilah Engkau mati Tuhan. Ya Tuhan, Engkau begitu baik. Biarlah kami menyambut kasih-Mu itu Tuhan. Biarlah kehidupan kami berubah hari demi hari. Kami tidak menyalibkan Engkau setiap harinya, tetapi biarlah kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang membawa pekabaran ini, agar lebih banyak lagi orang yang mengerti bagaimana Tuhan sudah demikian kasih memberikan jalan rencana keselamatan bagi kami Tuhan. Terberkatilah pemirsa dimanapun berada, agar kami boleh saling mendoakan, agar kami boleh saling menguatkan, dan Engkau mengizinkan kami bertemu Tuhan dengan semua pemirsa di kerajaan sorga nanti. Terima kasih Tuhan, mohon ampun kami dari pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih, puji Tuhan. Salam buat kita semua. Salam. Shalom. Shalom.